Gelandang asal Belanda pengagum Neymar Jr., Loek Schiffer, mengaku siap memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Ia sangat bahagia jika nantinya mendapat kesempatan membela skuad Garuda. PSSSI belum hubungi saya, tapi Fardi Bakdim sudah. Saya pikir sudah beberapa tahun yang lalu saya dihubungi Fardi. Kami sempat ngobrol beberapa kali, kata Loek Schiffer. Tentunya saya terbuka, bagi saya, mimpi saya juga untuk bisa bermain di timnas Indonesia atau timnas Belanda. Namun, realistis melihat persaingan di posisi saya, maka timnas Indonesia opsi yang bagus. Lanjut gelandang berusia 19 tahun ini. Darah Indonesia Loek Schiffer berasal dari kakek dan neneknya yang lahir di Jawa. Beberapa bulan yang lalu, kedua orang tuanya juga baru saja berkunjung ke Indonesia. Ketika ditanya siapa pemain favoritnya, Loek Schiffer menyebut nama pemain Al Hilal dan timnas Brasil, Neymar Jr. Tak heran, gaya permainan Loek Schiffer selintas seperti ex-bintang Barcelona tersebut. Baru berusia 19 tahun, Loek Schiffer dapat dijadikan tenaga jangka panjang bagi timnas Indonesia. Jika dibutuhkan, tenaganya dapat diandalkan untuk timnas Indonesia U20. Bek muda timnas Indonesia, Rizky Ridho dianggap sudah selevel dengan Jordi Amat. Hal itu diungkapkan salah satu asisten Shin Tae-yong, Sofi Imam Faisal. Rizky Ridho merupakan salah satu pemain yang berkembang berkat tangan dingin Shin Tae-yong. Ia mampu bersaing di lini belakang skuad Garuda, meski banyak saingan. Buktinya, pemain yang berkarir di Persija Jakarta ini masih menjadi andalan mengawal lini pertahanan, walau ada nama-nama seperti Jordi Amat, Jay Idzes, Justin Hubner, hingga Elkan Baggett. Menurut asisten Shin Tae-yong yang bernama Sofi Imam Faisal, Ridho adalah pemain yang memang punya perbedaan luar biasa. Sebab, mantan pelatih fisik Persis Solo itu sudah mengenal Ridho sejak bermain di timnas Indonesia U19 dalam 4 tahun lalu. Lebih lanjut, bek berusia 22 tahun ini dikatakan sudah sekelas Jordi Amat. Apalagi keahliannya soal umpan jarak jauh. Rizky Ridho sendiri diprediksi masih akan menjadi andalan Shin Tae-yong ketika timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosok Mads Hilgers kembali mencuri perhatian. Itu setelah bek tengah FC20 tersebut memasang hashtag Praktu Kita Garuda dalam unggahan terbarunya di Instagram. Sejumlah netizen menilai hashtag itu merupakan kode Mads Hilgers siap menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Jika benar Mads kelak dinaturalisasi, pemain 22 tahun itu bakal membuat pertahanan timnas Indonesia semakin kokoh bersama nama-nama seperti Jordi Amat, Elkan Baggett, Rizky Ridho, Jay Idzes, dan Justin Hubner. Mads Hilgers juga bakal menjadi pemain termahal di ASEAN. Saat ini nilai pasar Mads mencapai 104,29 miliar. Mads Hilgers lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001. Darah Indonesia mengalir dari sang ibu yang kelahiran Manado, Sulawesi Utara. Mads Hilgers masuk tim senior FC20 sejak 2020. Saat ini Twente menduduki peringkat 3 klasemen sementara Eredivisie di bawah PSV Eindhoven dan Feyenoord. Sebagai bek tengah, permainan Mads Hilgers dikenal ngotot dan tanpa kompromi, namun memiliki ketenangan luar biasa. Tak heran jika pemain berpostur 180 cm itu menjadi pilihan utama mengawal pertahanan FC20 sejak beberapa musim terakhir. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengonfirmasi Jordi Amat bakal absen saat Garuda melawan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, pemain Johor Darul Takzim itu tengah dibekap cedera. Timnas Indonesia sedang menggodok persiapan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang di grup C. Pada laga pertama, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi. Pertandingan itu akan digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah pada 5 September 2024 mendatang. Shin Tae-yong mengakui persiapan timnya sejauh ini sudah baik. Namun sayang, pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan kehilangan Jordi Amat. Persiapan sangat baik ya, tetapi hanya Jordi saja ada sedikit masalah, kata Shin Tae-yong.
Sintayong menjelaskan, Jordi masih dalam tahap pemulihan cedera yang dialaminya ketika bermain di Liga Malaysia. Sintayong mengatakan sudah membicarakan hal ini dengan Jordi Amat. Terlepas dari itu, semua persiapan berjalan dengan baik untuk timnas Indonesia. Sintayong senang PSSI membantu persiapan skuad Garuda menjelang berhadapan dengan Arab Saudi. Selain itu, semua dukungannya luar biasa dari Pak Erik, juga mulai dari masalah pesawat dan lain-lainnya. Jadi sampai sekarang persiapan sangat baik dan tidak ada masalah, tutupnya. Keinginan Jairo Ridwal kelak bisa menjadi pemain naturalisasi di timnas Indonesia mendapat dukungan keluarganya. Salah satu keluarganya di Indonesia berharap nama Jairo bisa diproses menjadi pemain naturalisasi. Mantan exco PSSI Hasani Abdul Ghani mengatakan bahwa keluarga Jairo Ridwal di Indonesia telah menghubunginya. Keluarga itu mengatakan bahwa cucunya ingin bermain untuk timnas Indonesia. Menurut Hasani, jika ini benar Jairo keturunan Indonesia, maka timnas akan sangat diuntungkan dengan kehadirannya. Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi, tentu timnas sangat diuntungkan bisa mendapatkan pemain grade A ini. Mudah-mudahan terjadi, kata Hasani. Hasani mengatakan, sebenarnya nama Jairo Ridwal sudah lama muncul saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora. Tapi selama ini ragu, kalau pemain Crystal Palace ini punya hubungan darah dengan Indonesia. Sebelumnya, salah satu jurnalis Hamzah melakukan komunikasi dengan Jairo Ridwal lewat DM. Pada intinya, Jairo sangat antusias, dan ibunya juga pasti akan senang jika dirinya menjadi WNI. Saat ini, Jairo memiliki kewarganegaraan Belanda. Voetbal Premier, Denny van Laar mengatakan Mees Hilgers bisa saja merapat ke timnas Indonesia suatu saat nanti. Sebab saat ini sang pemain masih masuk dalam proyeksi timnas Belanda untuk beberapa waktu ke depan, meski berpeluang kecil untuk tampil bersama skuad Der Oranje. Menurut Denny, Belanda saat ini memiliki beberapa pemain bertahan yang jauh lebih kuat. Tentunya, hal itu akan membuat Mees Hilgers tersingkir dan berpaling kepada timnas Indonesia. Saya akan menghubungi Mees, tapi untuk saat ini Mees Hilgers masih dalam gambaran untuk Belanda, tetapi kami punya pemain bertahan yang hebat sekarang. Jadi mungkin dia akan memilih Indonesia di masa depan. Tapi saya pikir Mees akan membutuhkan waktu, ujar Denny. Untuk diketahui, baru-baru ini nama Mees Hilgers kembali muncul sebagai calon pemain naturalisasi berdarah Indonesia setelah sebelumnya sempat menghilang dari peredaran. Sebelumnya, Mees Hilgers memang pernah menjadi kandidat kuat untuk dinaturalisasi pada tahun 2022 silam. Namun sampai bergantinya tahun, ia tak kunjung menyerahkan berkas naturalisasi. Kabarnya sang pemain tak direstui orang tua untuk menjadi WNI. Akan tetapi baru-baru ini publik sepak bola Indonesia kembali hebohkan dengan nama Mees Hilgers yang ingin melanjutkan proses naturalisasi setelah hampir tak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan timnas Belanda.